Mulai 30 Agustus 2022, para penumpang kereta api wajib sudah mendapatkan vaksin booster untuk usia di atas 18 tahun dan vaksin 2 untuk usia 6 hingga 17 tahun. Meski tua yang sempat menjadi kasus sengketa PT Freeport Indonesia yang dilakukan 6 tahun silam ditemukan di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Pelajar sekolah dasar di Surabaya menggagas kampung edukasi lestari dengan memanfaatkan maggot dari limbah makanan dan sampah. Selamat sore pemirsa, selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda bersama saya Amanda Soraya. Inilah kabar Indonesia. Berita pertama datang dari Semarang, Jawa Tengah. Besi tua yang diduga adalah hibah PT Freeport Indonesia ditemukan di area Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah. Temuan ini diketahui saat Pengadilan Negeri Semarang yang diminta bantuan oleh Pengadilan Negeri Cibinong untuk melakukan konstatering atau pencocokan barang dalam putusan kasus sengketa besi tua PT Freeport Indonesia. Barang yang kita duga pipa, organisasi. Dengan didampingi kuasa hukum aparat kepolisian dan Polmal Semarang, Pengadilan Negeri Semarang menjalankan permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Cibinong melakukan konstatering di area kawasan Pelindo 3 Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah. Langkah tersebut dilakukan untuk melakukan pencocokan data di lapangan terkait kasus sengketa besi tua PT Freeport Indonesia yang dilakukan 6 tahun silam. Dalam upaya konstatering, pencocokan barang ini dilakukan di 3 titik. Kami dari Pengadilan Negeri Semarang melaksanakan konstatering yang untuk dari bantuan dari PN Cibinong dan ini untuk melaksanakan konstatering untuk besi-besi Freeport yang totalnya sebelumnya 5.000 ton dan ini sudah kita temukan bantuan dari pihak kuasa pemohon dan tim yang sudah memberikan penjelasan dan keterangan tentang letak atau lokasi yang ada besi Freeportnya. Ada 3 titik ya Pak? Ya, 3 titik. Dalam upaya tersebut, petugas menemukan beberapa longsong pipa besi dengan berbagai macam ukuran. Petugas pun mendata dan melakukan pengukuran volume sebagai pelengkap kegiatan konstatering. Kita mengucapkan terima kasih dan alhamdulillah konstatering ini berjalan dengan lancar, aman dan kondusif gitu ya. Dan target kedepannya kami akan segera mungkin berkoordinasi untuk melaksanakan eksekusi untuk langkah selanjutnya. Pihak PT Pelindo yang menyaksikan kegiatan tersebut mengaku bahwa pihaknya tidak mengetahui jika di area pelabuhan ada barang hibah PT Freeport Indonesia tersebut. Pihak PT Pelindo mengatakan jika barang-barang yang dimaksud adalah sisa proyek pelabuhan yang sengaja dibiarkan karena menunggu proses lelang. Sementara itu, perwakilan suku Kamoro 5 Dasar Kampung atau Daskam Timika, Papua sebagai penerima hibah besi tua PT Freeport Indonesia, selain memenangkan putusan pengadilan, berharap barang-barang tersebut bisa kembali dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan warga Kamoro. Kami akan membuktikan bahwa kami ini adalah orang 5 kampung yang jelas, betul dan tepat, betul, yang punya putusan, yang punya legal standing. Seperti itu, Pak. Jadi saya mohon maaf, apa mungkin yang saya sudah memiliki barang, jangan orang lain menganggap bahwa kami ini siapa. Kami ini orang Kamoro, kami orang Timika asli. Dan yang biasanya datang mengaku di sini mereka punya, tapi kami minta itu sekarang ini habis, selesai, stop, berhenti. Dari hasil konstatering tersebut akan dilaporkan kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk dilakukan pencocokan data. Jika memang ada kecocokan data, upaya eksekusi pun akan segera dilaksanakan. Selain di Semarang, sebaran besi hibah PT Freeport juga ditemukan di beberapa wilayah di Indonesia. Untuk diketahui, perebutan besi bekas ini bermula saat masyarakat tokoh kepala suku Kamoro Timika, Papua tidak pernah mendapatkan limbah hibah besi dari Freeport. Dari hasil penelusuran, besi-besi tersebut dijual oknum tidak bertanggung jawab kepada pengusaha besi tua di wilayah Jawa Barat. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan.
Sekelompok masyarakat Minang mendukung Anies Baswedan untuk maju di bursa pencapresan 2024 mendatang. Berbagai upaya dilakukan agar Anies Baswedan bisa mendapat tempat di Pilpres 2024. Berlokasi di kawasan Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, kelompok masyarakat Minang yang mengatasnamakan diri Dun Sanak Anies Baswedan ini menggelar deklarasi dukungan untuk pencapresan 2024 mendatang. Dalam kegiatan ini hadir sejumlah tokoh masyarakat, pakar pendidikan, dan lain-lain. Tujuan dari deklarasi ini adalah memperluas jaringan dukungan bagi pencapresan Anies. Jawa Barat sebagai lumbung suara terbanyak menjadi salah satu target capaian dalam mensukseskan Anies Baswedan. Untuk pengukuhan dan deklarasi mendukungan Anies Baswedan. Tentunya dukungannya baik materi maupun moral ya, sekemampuan kita semuanya. Apa landasannya? Karena latar belakang Anies itu sangat cocok dengan pribadi Dun Sanak ya, seperti dia mempunyai intelektual yang tinggi, kemudian lagi beliau itu punya prestasi nasional, internasional ya, kemudian lagi sosok yang mempunyai akhlakul karimah itu yang. Selain deklarasi, kegiatan ini juga diisi pengukuhan pengurus Dun Sanak Anies dan DPD untuk 14 kabupaten kota di Jawa Barat. Apa yang diharapkan oleh masyarakat juga, oleh rakyat Indonesia juga, bahwasanya mudah-mudahan Pak Anies ini bisa lanjut menjadi calon presiden dan terpilih menjadi presiden periode 2024. Itu barangkali mudah-mudahan insya Allah kita support bersama-sama dan kita dukung bersama-sama. Mudah-mudahan masyarakat semuanya memilih Anies Baswedan sebagai presiden 2024. Insya Allah. Kedepan Dun Sanak Anies juga akan melakukan deklarasi di beberapa provinsi di Indonesia. Dari Bandung, Bobi Roska, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lapole bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, genah edan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarani aku update tuh? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono genah edan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya aku ngene kok lagi reti iki malah.
bioskop lho, Iya. ana bocah-bocah ajak delok. Ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Ya, masih di kabar Indonesia, pemirsa. Penumpang kereta api jarak jauh saat ini tidak diwajibkan melakukan tes PCR dan antigen. Meski demikian, untuk penumpang usia di atas 18 tahun, tetap diwajibkan melakukan vaksinasi booster atau suntikan ketiga. Syarat aturan ini berlaku mulai hari ini 30 Agustus 2022. Syarat aturan baru bagi penumpang kereta api jarak jauh ini sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 84 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi perkereta apian pada masa pandemi COVID-19 tanggal 26 Agustus 2022. Dalam surat edaran ini tidak mewajibkan penumpang kereta api untuk melakukan tes swab PCR maupun antigen sebelum naik kereta. Meski begitu, PT Kereta Api Indonesia Daob 8 Surabaya mewajibkan penumpang kereta berusia 18 tahun ke atas melakukan vaksinasi ketiga atau booster, sedangkan pelanggan usia 6-17 tahun diwajibkan melakukan vaksinasi kedua. Aturan baru ini berlaku mulai tanggal 30 Agustus 2022. Pelanggan kereta api jarak jauh dengan usia 18 tahun ke atas wajib telah melakukan vaksinasi dosis ketiga atau booster, sedangkan pelanggan dengan usia 6 sampai dengan 17 tahun wajib telah melaksanakan vaksinasi dosis kedua. Kebijakan ini berlaku untuk perjalanan KA jarak jauh pada keberangkatan mulai tanggal 30 Agustus 2022 dan sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 84 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi kereta api pada masa pandemi COVID-19. Untuk masa transisi sosialisasi aturan baru ini, pelanggan dengan tiket keberangkatan tanggal 30 Agustus sampai dengan 12 September yang tidak dapat menunjukkan persyaratan tersebut bisa membatalkan tiketnya dengan pengambilan bea 100%. Pembatalan dapat dilakukan paling lambat H+7 setelah tanggal keberangkatan dan bisa dilakukan di loket stasiun keberangkatan. Kereta Api Indonesia Daob 8 Surabaya mengingatkan pelanggan kereta agar segera melakukan vaksin booster ataupun vaksinasi kedua bagi pelanggan usia 6-17 tahun mulai 30 Agustus. Pelanggan yang tidak dapat menunjukkan bukti vaksinasi tersebut tidak akan diperkenankan naik kereta api. Tiket bisa dikembalikan dan akan dikembalikan 100%. Dari Surabaya, Sultan As-Sauki, Lingkar TV, melaporkan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya mengapresiasi adanya Kampung Edukasi Lestari yang digagas pelajar sekolah dasar di Surabaya. Selain memanfaatkan maggot dari limbah makanan dan sampah untuk digunakan sebagai pupuk, warga juga bisa menikmati hasil panen dari budidaya tanaman, sayuran maupun buah-buahan yang dikembangkan di lahan kompleks perumahan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Agus Hebi Juniantoro mendatangi langsung sejumlah wilayah di Kota Surabaya yang peduli terhadap lingkungan. Salah satunya Kampung Edukasi Lestari di Komplek Perumahan Babatan Pilang, Kecamatan Wiyung, Surabaya. Hebi mengapresiasi adanya Kampung Edukasi Lestari
yang digagas Husnul Al-Kaisar Jabar, salah satu pelajar SD Negeri 1 Kaliasin, Surabaya bersama warga setempat. Selain dapat dijadikan motivasi untuk mengikuti lomba kampung bersih dan inovatif, warga setempat juga bisa menikmati hasil panen dari budidaya yang dikembangkan. Salah satunya budidaya maggot yang dikembangkan dinilai sebagai salah satu solusi untuk mengurangi sampah yang efektif. Budidaya maggot ini cukup bermanfaat untuk mengurangi jumlah sampah organik, terutama di rumah. Pertama untuk Kampung Lestari, memang kita mulai dari beberapa tahun yang lalu, bahkan berpuluh-puluh tahun yang lalu, kita mau menciptakan kampung ini menjadi kampung yang nyaman. Artinya tempat untuk beristirahat yang enak, kemudian untuk tempat tinggal yang nyaman, dan beraktivitas lingkungan, beraktivitas antara warga itu juga bisa terwadai. Jadi untuk menghindari tawuran, untuk menghindari kenakalan remaja, untuk menghindari lingkungan yang tidak bagus dan sebagainya. Nah, Kampung Lestari ini kita adakan lomba. Kalau di tingkat kota itu ada Surabaya Smart City, kemudian kalau di tingkat anak-anak itu ada Pangeran dan Putri Lingkungan ya. Bibit tanaman sayuran hingga buah-buahan yang ditanam warga ini mulai dari kacang tanah, cabai, sawi, terong, pisang, mangga, dan pepaya. Warga juga bisa memetik atau memanen sayur maupun buah-buahan secara langsung untuk dimasak ataupun dikonsumsi sendiri. Bahkan pupuk yang digunakan untuk bibit tanaman dan sayuran ini berasal dari olahan limbah makanan yang dijadikan maggot. Kampung edukasi untuk warga, khususnya masyarakat Kota Surabaya, untuk mengenai edukasi. Yaitu saya telah memiliki maggot, ya di belakang saya, itu maggot sudah ada kandang lalat BASF. Maggot itu apa sih? Maggot adalah jenis larva dari lalat BASF. BASF itu apa? BASF adalah belik butterfly atau lalat tara hitam. Dia bisa makan 4 kali lipat sampai 6 kali lipat dari berat tubuhnya. Apa sih manfaatnya maggot sendiri? Dia bisa untuk makan ternak, bisa mengurangi harga pelet ya, dan juga dia bisa untuk masalah sampah organik, dan juga dia bisa ekstraknya itu bisa untuk menjadi pupuk. Kampung Edukasi Lestari ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi wilayah lain di Kota Surabaya. Selain sebagai edukasi dan sarana pelatihan keterampilan warga juga bisa memperoleh penghasilan tambahan dari hasil panen budidaya tanaman, sayuran maupun buah-buahan yang dikembangkan ini. Dari Surabaya, Sultan As-Sauki, Lingkar TV, melaporkan. Demikian kabar Indonesia, saya Amanda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.